Oke, halo guys, ketemu lagi bareng gua Yan ZANZ. Oke, kali ini gua akan menjelaskan tentang balance patch ya, balance patch untuk sekarang. Balance patch terbaru yaitu balance patch itu adalah perubahan dan peningkatan skill monster. Yang dimana ini tuh balance patch itu bertujuan untuk biar monster itu nggak ada yang dominan di antara satu sama yang lain, ya nggak ada yang kuat, maksudnya nggak ada yang lebih kuat ini gitu ya. Intinya itu biar seimbang gitu, satu monster dengan monster yang lain. Oke, di sini langsung aja kita lihat ya. Dari monster yang pertama di sini ada Archangel, semua elemen dengan skill 1 yaitu Heavenly Sword, damage naik sekitar 9%. Ini bagus, lumayan lah. Di sini ada Dragon Knight yang water, yaitu si Chow ya, dengan pasifnya damage berdasarkan HP-mu saat ini naik 25%. Berarti dia itu kalau dia tebel, si Chow-nya ini kalau tebel dia damage-nya naik, tapi kalau mungkin lagi sekarat-sekarat itu damage-nya turun ya. Berarti dia itu bersifat tanker, harus HP gede, crit damage dan HP ya. HP crit damage, HP itu bagus. Di sini ada Dragon Knight Glide, siapa itu namanya, Jagger kalau nggak salah. Pasifnya ini ada penambahan efek masuk ke status trait selama musuh menyerang satu kali dengan serangan target tunggal saat menyerang balik dengan efek King Rage. Wow, ini keren sih. Yaitu kalau kalau musuhnya nyerang si Dragon Knight yang like itu, kalau kalau si Dragon Knight-nya counter, maka Dragon Knight bakal masuk ke status trait, yang mana kalau trait itu intinya kalau trait itu musuh harus nyerang si Dragon Knight gitu, harus nyerang gitu ya. Jadi gak bisa nyerang monster yang lain, bisanya nyerang yang punya efek trait itu ya, dengan serangan target tunggal. Berarti kalau serangannya multi hit mungkin nggak bakal ada efek treatnya. Di sini ada Ambison yang dark, ini dengan pasifnya damage yang kamu terima dari musuh yang terkena provoke berkurang 30%. Berarti yang kena provoke nyerang si Bisonnya itu berkurang 30%, kalau yang nggak kena provoke itu damage-nya sama aja. Terus ini ada Monkey King yang wind dengan pasifnya yaitu saat penambahan efek saat diserang dalam keadaan terkena efek lumpuh mengisi attack barmu sebesar 20%. Oke, berarti saat ada efek lumpuh, maka Monkey King ini akan dapat attack bar gitu ya. Kalau diserang saat efek lumpuh, Monkey King ini akan dapat attack bar sebesar 20%, dan itu bagus sih karena Monkey King kan tanker gitu ya. Terus ini ada yang darknya juga. Ini yang darknya skill ketiganya ya. Kalau dulu itu menyerang satu kali, sekarang 2 kali. Oh gini, maksudnya kalau satu kali itu kan dia ada defense dan stun ya. Kalau satu kali yang ulti tuh, yang skill 3 kan nyerangnya satu kali itu. Sekarang nanti dia akan menjadi serangannya 2 kali, jadi defense break dulu baru stun gitu. Oke, itu bagus, biar damage juga jadi defense break, baru damage yang kedua kan stun, karena defense break ya, jadi damage-nya itu akan meningkat gitu. Terus ini ada Oracle Wind si Seara, oke, dengan Promised Time ultinya skill 3 mengurangi attack bar musuh yang bomnya meledak sebesar 30%, menjadi menyerap attack bar semua musuh sebesar 20%, terlepas tidak ada tidaknya bom pada musuh. Wow, ini GG sih. Itu menyerap ya, bukan mengurangi. Dan ini semua musuh. Wow, ini kalau musuhnya 4 itu dapat 80%. Wah, ini GG. Ini GG banget. Ini Seara di buff cuy, padahal Seara itu nggak jelek loh. Oke. Shadowcaster yang fire, water, dark. Shadow of right arm itu skill kedua ya.
Skill kedua, oke. Penambahan efek masuk ke status trait selama musuh menyerang satu kali dengan serangan target tunggal. Oke, itu sama kayak si Jagger tadi, cuma target tunggal ya. Mungkin kalau saya nggak salah ya, target tunggal yang dimaksud itu antara yang kayak Laika atau yang kayak si Loren ya. Loren kan targetnya tunggal, cuma nggak area gitu, area tunggal tapi multi gitu. Nah, kalau si semacam si siapa Laika kan dia itu target tunggal dan serangannya satu kali doang. Nah, itu antara yang mana itu saya nggak tahu. Mungkin lebih ke si Laika ya. Laika kan cuma satu kali serangan target tunggal, atau nggak tahu sih, mungkin ini ada salah informasi, tapi kemungkinan si serangannya yang kayak Laika tadi, yang serangannya satu target cuma satu kali hit gitu. Kalau serangannya multi hit itu mungkin nggak masuk gitu ya, nggak masuk status trait gitu, nggak ada gitu, nggak muncul efek ininya. Di sini ada Shadowcaster Fire, skill 3-nya itu sama aja, masuk status trait saat menyerang satu kali dengan serangan target tunggal. Ini oke, sama aja. Terus ada Lightning Emperor, Fire Wind Dark, oke. Gain knowledge pasif, penambahan efek mendapatkan satu knowledge tiap turnmu dimulai jika kamu memiliki down knowledge atau kurang. Wow, ini bagus sih, apalagi ini kalau kalian nggak ada kalau kalian knowledge-nya 2 atau kurang, itu dia akan dapat satu knowledge di setiap turnmu ya. Ini bagus sih buat si Balegir. Ini bagus banget karena Balegir kan butuh banget ya yang namanya knowledge atau buku-buku itu, pasifnya itu bagus. Oke, itu bagus banget, keren. Terus ada Druid Wind, skill 3-nya jeda berkurang. Wow, Druid ini nih gak jelek loh di buff. Oke lah ya, oke. Druid Wind yang beast form, yang beastnya ya, pasifnya saat menyerang musuh ketika efek tertumpuk maksimal 5 kali, melemahkan defense untuk satu turn. Oke. Jadi dia itu kalau pasifnya tertumpuk 5 kali, maka serangannya akan melemahkan defense untuk satu turn. Wow, bagus loh. Secara damage dari skill 2 Druid Wind itu kan gede ya, dikomboin sama melemahkan defense, ini Vio cocok sih. Di sini ada Beast Rider yang water, start of attacking, ini skill ketiganya, damage naik sekitar 11%. Jumlah peningkatan attack per teman lain beserta musuh yang hilang naik. Total jumlah peningkatan tidak berubah. Oke. Peningkatan attack per teman lain berdasarkan HP musuh yang hilang. Jadi kalau HP musuh yang hilang banyak, maka attack per-nya semakin banyak. Gitu kan? Oke. Terus Demon Fire, Flames of Hell, syarat memberi damage berlanjut berdasarkan jumlah damage yang diturunkan. Oke, ini nerf kayaknya, karena kalau damage-nya kecil mungkin damage berlanjutnya juga sedikit ya. Kalau damage-nya gede, damage berlanjutnya maka banyak. Berarti harus kasih ini sih, apa ya namanya, harus dikasih defense break gitu biar damage berlanjutnya banyak, damage-nya gede juga gitu ya. Terus ini ada Macaron Guard, Holy Berry Uki yang fire, skill kedua ini kayaknya, atau skill ultimate ya, atau meningkatkan defense-mu sebesar 30% sampai turn berikutnya. Meningkatkan defense teman untuk satu turn saat menggunakan skill. Ini kayaknya skill 3-nya, meningkatkan defense-mu jadi meningkatkan defense teman. Ini buff atau nerf ya, tapi kayaknya nerf deh, soalnya dia meningkatkan defense teman gitu, bukan meningkatin defense dirinya sendiri. Oke, terus ada Ezio, Steel Commander yang fire, Master of Assassination, Battle Expert pasif, saat menyerang musuh tanpa efek baik mengabaikan lagi defense sebesar 20, itu jadi 30%. Wow, ini bagus ya. Itu si siapa namanya, Patrick kalau nggak salah, ini namanya Patrick, itu 30%, berarti bisa 100% dong. Wow, kayak gini.
mengabaikan defense-nya bisa sampai 100%. Ini GG, bagus buff ya guys ya. Sini ada Ezio Steel Commander yang win, Assassin Brotherhood, Assault Multi Attack Strategy. Penambahan efek meningkatkan jeda skill semua musuh sebesar 1 turn. Oke, ini kayaknya skill 3-nya. Perubahan syarat aktif skill mengurangi jeda skill semua teman sebesar 1 turn jika musuh yang diserang dikalahkan. Mengurangi jeda skill semua teman Oh, ini buff. Jadi penambahan efeknya jeda skill semua musuh itu dikurangi, ditambah maksudnya, ditambah jeda skill semua teman tambah sebesar 1 turn. Oke, itu penambahan efeknya ya. Perubahan skillnya, kalau dulu kan musuhnya harus mati dulu. Nah sekarang itu mengurangi jeda skill semua teman sebesar 1 turn tanpa syarat. Jadi nggak ada harus ngalahin musuh, itu nggak ada ya, tanpa syarat. Jadi kalau pakai skill ini maka jeda semua teman akan hilang, akan berkurang 1 turn, dan ada jeda skill musuh sebesar 1 turn juga, itu bagus. Oke, di sini ada Ryu Striker yang triple combo yang win ya. Penambahan efek serangan 1, menghapus semua efek baik musuh lalu menambahkan defense untuk 2 turn. Oke, ini buff sih kayaknya. Serangan menghapus semua efek baik musuh. Jadi serangan pertama itu menghapus, kan ada 3 serangan ya, menghapus efek baik musuh. Yang dulu itu kan nggak ada, kayaknya nggak ada yang menghapus efek baik musuh. Ini sekarang ada. Terus melemparkan defense, terus enggak, ini tuh bersamaan ya, menghapus semua efek baik musuh lalu melemahkan defense untuk 2 turn, itu bersamaan. Terus skill terus hit keduanya, terus hit ketiganya yang damage gede tuh 2. Dan ya itu buff, itu keren itu. Jadi yang ada efek-efek baik banyak itu langsung tabok aja, nggak apa-apa. Toh efek baik musuh juga hilang. Ini perlu akurasi sih. Di sini ada Phoenix yang water, Ice Volcano, damage-nya sebesar 16%. Wow. Oke. Ini bagus buat farming ya guys ya. Ini Phoenix water ya, Sigmarus. Oke, sini Devil Maiden, Fire Wind Light, Here's Come the Ghost. Ini kayaknya skill kedua. Peluang 50% melemahkan attack power untuk 2 turn. Peluang 50% melemahkan attack speed untuk 2 turn. Oh, diubah ya. Yang jadinya attack power jadi melemahkan attack speed. Oke, itu nggak tahu, kayaknya balance saja, gak ada yang terlalu berkenan gimana. Oke, Devil Maiden yang water di sini, Bind Demon Bag, penambahan efek menghapus 1 efek baik pada musuh. Oke, ini tuh saya nggak tahu apakah dia menghapus efek baik dulu baru dicaklop gitu ya, dimakan, atau cuma menghapus 1 efek baik aja. Kayaknya menghapus 1 efek baik baru caklop gitu, itu bagus sih. Jadi nggak perlu stripper langsung caklop aja, maka dia akan langsung ya, cuma 1 efek baik doang. Jadi berhati-hati kalau musuh ada shield ya, ada shield sama will, nah itu susah. Terus di sini ada Devil Maiden yang fire, Bind Hounds of Hell. Perubahan skill, sebelum anjing neraka ganas menyerang semua musuh sebelumnya bisa kalian baca ya. Terus sudah anjing neraka ganas menyerang semua musuh 3 kali dengan setiap serangan memberi efek damage berlanjut untuk 2 turn. Sama mengurangi attack power sebesar 20%. Yang atas itu ada menghalangi pemulihan HP. Ini nerf ya. Tapi katanya nih, saya dapat info bahwa skill Devil Maiden itu kalau yang sesudahnya itu mengurangi attack barnya per hit gitu, jadi totalnya itu 60%. Kalau yang atasnya itu cuma 20% gitu ya. Emang nggak ada yang menghalangi pemulihan HP untuk 2 turn, tapi itu termasuknya buff karena mengurangi attack bar itu penting banget, katanya sih gitu. Tapi saya nggak tahu itu bener apa kagak, seharusnya sih benar. Devil Maiden yang win sekarang. Ini pasifnya, saat menyerang musuh tanpa efek buruk, peluang 30% memberi efek silence untuk 1 turn. Oke, itu keren, bagus.
Sekarang shield yang fire, Phoenix Fury. Penambahan efek serangan tidak akan berupa glancing hit. Wow, keren. Memberi damage berlanjut untuk 3 turn. Memberi 2 damage berlanjut untuk 3 turn. Dengan perubahan efek awaken, efek skill Phoenix Fury tetap sama untuk versi awaken atau sebelum awaken. Wow, itu keren. Oke, serangannya nggak akan glancing hit. Memberi damage berlanjut untuk 3 turn menjadi 2 damage berlanjut untuk 3 turn. Maksudnya oke. Yang satunya yang tadinya 1 turn doang ya, maksudnya 1 damage berlanjut untuk 3 turn, sekarang 2 damage berlanjut untuk 3 turn dengan perubahan efek awaken. Jadi harus awaken dulu, harus awaken untuk membuka efek yang ini ya. Oke, lanjut. Brownie Magician yang dark, Hidden Gone Wrong. Memberi damage berdasarkan HP maxmu, memberi damage berdasarkan attack powermu. Wow, oke. Jadi yang kalian yang punya Brownie Magician yang elemen dark, itu skill ketiganya jadi mengurangi memberi damage berdasarkan attack powermu ya. Berarti buildnya attack guys, jangan build HP lagi ya. Oke, itu nggak tahu itu buff atau nerf ya. Berpeluang 70% menjadi 80%, menghapus efek baik atau buruk. Menghapus efek baik atau buruk. Mungkin menghapus efek baik lawan, menghapus efek baik diri kita sendiri. Dice Magician yang water, Dice Madness, Dice Magician. Oke. Dice Magician yang water. Skill ketiganya penambahan efek pasti kritik jika angka yang sama muncul. Ini nggak terlalu berguna. Dice Magician yang fire, roll again. Pasifnya damage ke musuh meningkat sebesar 70% menjadi 100% jika angka dadu besar gitu. Jika angka dadu kecil, mengurangi damage yang kamu terima sampai 70%, mengurangi damage yang diterima teman sampai 15%. Gue nggak tahu ini bagus atau kagak, soalnya nggak main Dice Magician. Dice Magician yang win, to live or to die. Mengisi tag per teman yang dibutuhkan kembali dengan jumlah berbanding terbalik dengan angka dadu. Nggak tahu, nggak terlalu berguna. Dice yang water, pasifnya mengurangi peluang terkena critical hit menjadi 30%. Bagus. Jika tidak terkena critical saat diserang, mengisi tag barmu. Itu buff, itu bagus. Dice yang win, pasifnya sekarang penyerapan perisai naik sebesar 24%. Jumlah perisai adalah berdasarkan level pemberi efek. Penambahan efek menyerang balik dengan skill Deadly Touch jika perisai dihancurkan oleh serangan musuh. Gue nggak tahu itu bagus atau kagak. Lanjut aja. Dice yang dark, King of the Dead. Saat musuh atau teman kalah, meningkatkan attack powermu sebesar 50% sampai 25%. Jadi meningkatkan attack powermu sebesar 100% sampai 300%. Wow. Itu bagus. Yang dark ini bagus. Jadi attack power dia yang semula 50% ditingkatin sampai 100% dan bisa sampai 300%. Wow, bagus. Yang Jack o' Lantern yang fair atau light ini skill kedua, memberi efek buruk dengan peluang 30% jadi 50%. Bagus. Jack o' Lantern yang light, yang long waiting, pasifnya penambahan efek mengurangi damage yang diterima musuh dari musuh dengan attack speed yang lebih rendah dari Wow, berarti ini itu harus build speednya harus tinggi gitu. Perubahan efek pasif setiap kali turn musuh berakhir, meningkatkan attack powermu sebesar 50%. Jadi meningkatkan attack speed sekarang, bukan attack power. Jadi ini itu harus speed ya, harus build speed. Kan tadinya attack power jadi speed gitu. Sampai 150. Itu gue nggak tahu itu nerf atau buff. Tapi lanjut aja. Joker yang fire ini skill 3, menghapus semua efek baik pada semua musuh. Jadi stripper dia sekarang. Yang dark, Shadow Revenge, damage naik. Damage doang. Tapi kan priest yang fire water light feel ini skill kedua, memulihkan apa teman lainnya sebesar 5%, menghapus attack semua teman kecuali dirimu. Wow,
Wow, wow, bagus loh. Ini bagus. Seriusan ini bagus. Yang tadinya memulihkan HP biasa, jadi bisa menghapus satu efek buruk semua teman kecuali dirimu. Ini bagus. Oke, ini kepake banget. Apalagi gue pakai ini si Rina ya guys ya. Si Rina lagi si Chloe di raid kan banyak efek buruk ya. Nah, itu bagus. Tapi emang satu doang, tapi nggak apa-apa, bagus. Oke. Epic compress yang light of revival. Tidak turn berulang. Oke. Gunakan efek memulihkan HP sebesar 60% dan meningkatkan defense untuk 3 turn saat digunakan pada teman yang masih hidup. Tidak meningkat sebesar 2 turn saat digunakan pada teman yang mati. Oke. Gue gak tahu itu, kayaknya buff sih. Martial Cat. Ini si siapa namanya? Lupa. Ini itu yang secondary awakening ya. Yang belum secondary itu meningkatkan attack barmu 30%. Jadi 40%. Oke, itu bagus. Itu yang pasifnya ini. Yang secondary awakening itu sama aja, cuma dia saat critical hit ya. Saat critical hit, mungkin saat diserang dengan critical hit jadi 40%. Wow, itu bagus. Oke, di sini ada efek awaken. Efek awaken yang tadinya yang pure vanilla cookie, yang tadinya resist jadi attack speed. Oke, bagus. Ini tuh yang apa ya? Buat ini loh, buat apa cliff. Itu bagus. Karena skill 3-nya kan bisa ngasih temper immunity sama attack bar gitu kalau nggak salah. Shield yang awaken fire, jadi yang tadinya meningkatkan skill Poetic Fury jadi meningkatkan skill Turbulence. Dengan skill Turbulence damage berdasarkan HP max musuh ditambahkan. Wow, ini bagus. Dia jadi bisa bullet damage gitu yang shield. Yang skill 2-nya jadi bisa bullet damage. Oke. Tuh monster pemula banget ya, bagus ya. Buat dot gitu, buat combo dot itu bagus. AI. Oke, nggak guna. Robo ini oke, masalah-masalah biasa. Terus deskripsi monster sniper MK1 Pater atau like. Oke. Ini kalian bisa baca sendiri ya di sini ya. Tuh, silakan kalian mau SS. Kalau mau SS silakan ya. Oke. Banyak yang di buff ya guys ya di sini. Banyak yang di buff, ada juga yang di nerf cuma sedikit ya. Banyak yang di buff. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan saya jelas walaupun ya agak-agak kurang jelas karena memang saya apa ya hanya mengerti sedikit sih di sini karena kebanyakan yang di buff itu monster baru. Jadi saya juga jarang baca yang monster baru. Oke. Segitu dulu penjelasan dari saya. Kalau salah dimaafkan ya guys ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.